orang yang pernah melihat Nabi di dalam mimpi, maka berpotensi dia itu bisa melihat Nabi dalam keadaan nyata, dalam keadaan sadar. Kemudian karomah itu apa? Amrun kholiqun lil ada, kan begitu ya? Perkara yang menyalahi kebiasaan, perkara yang tidak masuk akal. Jadi jangan mengatakan setiap yang tidak masuk akal ini khurafat. Anda harus bisa memilah dan memilih. Kan begitu? Iya, seharusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua abang desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. Sontoloyo, Nabi Muhammad cium-cium lutut, terbelah kuburnya, bangkit dari kuburan. Entah itu halusinasi. Ketika kalian dikatakan halu itu gurus kumpul, oh gak terima. Terus kalau tidak halusinasi, apa itu namanya? Beneran dicium, Nabi bangun dari kubur begitu. Apa gak Sontoloyo yang percaya? Saya di sini sebagai seorang muslim, ketika membahas sesuatu tentang takhayul, bid'ah dan khurafat, karena cerita-cerita seperti itu masuk kepada bab khurafat, masuk kepada bab takhayul juga, dan ini sesuatu yang sangat berbahaya kepada akidah. Kenapa saya menyebutkan berbahaya? Nabi Muhammad, coba bayangkan, Nabi Muhammad bangkit dari kubur, entah berbentuk arwah, berbentuk jasad, atau berbentuk apapun. Karena kalau dongeng-dongeng dari mereka ini kebanyakan, itu jangankan hanya sekedar arwah bangkit dari kuburan, jasadnya bangkit. Ada cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika dia ditantang untuk membangkitkan orang Yahudi yang sudah meninggal. Ada cerita yang katanya ya, ini katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu pernah berebut-rebutan sama malaikat pencabut nyawa, sehingga arwah yang ada di kantong pencabut nyawa itu tumpah ruah ke kuburan, bangkit semua dari kuburannya sama jasad-jasadnya. Ini biar kalian tahu kalau cerita khurafat itu seperti ini bentuknya. Syekh Abdul Qadir ini pernah dibahas di Orang Muslim dulu, Bos ya, yang membangkitkan orang itu, Bos ya, membangkitkan orang mati. Oke. Begini ya Pak, mengenai gurus kumpul, kalau gurus kumpul memang ada buktinya. Beliau sendiri yang bercerita ya kan, beliau melihat makam Nabi. Pengalaman spiritual pribadi tuh. Tidak mungkin makamnya secara nyata itu terbelah, tidak mungkin kan, begitu Bos. Secara akal nggak mungkin. Soalnya kalau makamnya benar-benar terbelah, nah orang di Mekah semuanya ribut kan, begitu ya. Ini pasti adalah pengalaman spiritual, ini pengalaman arwah, kan begitu Bos ya. Berarti di sini konteksnya gurus kumpul melihat Nabi secara yaqodoh, Bos ya. Jadi di sini konteksnya gurus kumpul melihat Nabi secara yaqodoh, secara sadar. Cuma diprotes lagi karena apa? Di situ ceritanya Rasulullah mencium kaki gurus kumpul. Oke. Ini sudah kami bahas sebenarnya dulu Bos ya. Sudah Bos. Mencium kaki, jika Anda membayangkan Nabi mencium kaki guru sekumpul itu seakan-akan Nabi itu tunduk pada guru sekumpul atau lebih mulia guru sekumpul dibandingkan Nabi, ya ini salah kan, begitu. Salah pemahaman seperti itu. Tapi jika Nabi itu mencium kaki guru sekumpul seperti Anda membayangkan guru sekumpul ini seperti anak bayi, ya, seperti anak bayi, seorang bapak atau seorang kakek mencintai cucunya atau mencintai kecil, anaknya yang masih bayi. Masih bayi, pasti kan dicium-cium, entah mau kaki, mau tangan, mau kepala, semuanya dicium. Satu tubuh itu gak perlu diciumin semua. Itu bentuk kesayangan Bos ya. Jadi ketika seorang kakek atau seorang ayah mencium kaki seorang anak bayi, anaknya yang masih bayi, itu bukan bentuk penghinaan sama sekali Bos ya. Kecintaan saja, gemes ya, gemes, cinta, dan sangat sayang gitu Bos ya. Jadi biasa saja menurut kami Bos ya. Walaupun mengenai cerita guru kumpul yang lain yang itu bersumber dari murid-muridnya, itu perlu diverifikasi. Oh iya. Ya, kalau dari murid-muridnya. Karena ini bukan dari guru sekumpul sendiri. Bukan kita ini tidak percaya pada murid guru sekumpul, tapi cerita gini ini harus benar-benar valid dan seharusnya tidak diumbar secara umum cerita kayak gini Bos ya. Ini untuk guru sekumpul. Yang kedua, Syekh Abdul Qadir. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebagaimana kita tahu, beliau adalah ulama yang sangat alim. Dia
ketika berfatwa mengacu kepada madhab Imam Syafi'i. Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i ya. Jadi beliau dua madhab acuannya jika ada orang bertanya itu bos. Syekh Abdul Qadir ini adalah sosok yang diakui di kalangan Wahabi juga. Iya. Ulama-ulama Wahabi mengakui bahwasanya Syekh Abdul Qadir adalah orang yang faqih, orang yang alim. Aulia bisa diakui, seorang wali mereka juga bisa mengakui, Soalnya- memenuhi syarat. Iya. Dan mengenai cerita Anda tadi yang Syekh Abdul Qadir berebut dengan malaikat arwah itu, berebut arwah dengan malaikat, kemudian tumpah arwahnya, kemudian jatuh dan mengakibatkan beberapa mayit orang-orang Yahudi itu bangkit dari kubur. Ini ceritanya Anda dari mana? Kenapa Anda nggak verifikasi? Kenapa nggak Anda takhrij? Padahal Anda sudah ngomong tadi, ini katanya loh ya, katanya loh. Kalau katanya, kenapa Anda cerita? Kan Anda sendiri yang bilang tadi, ini katanya Syekh Abdul Qadir, katanya. Kalau katanya, berarti nggak ada sumber yang valid. Tapi kenapa Anda pakai ini dalil yang katanya ini untuk menghantam Syekh Abdul Qadir? Nah, ya kan? Sudah ngerti ini katanya. Ini loh, cara logika Anda berpikir ini harus belajar dulu. Logikanya berpikir untuk menghujat itu bagaimana, untuk mengkritik itu bagaimana. Jangan sampai blunder. Jangan ketularan oleh muslim Anda itu. Oh, nggak ketularan sih, memang satu frekuensi mereka ya. Oke, seperti itu. Itu dari mana sumbernya, ya kan? Jika tidak ada sumber yang jelas, kenapa nggak usah buat hujah itu? Iya kan nggak boleh, katanya harus yang Harus yang soheh. Ketika ada cerita dari kelompok lain yang lemah, malah dibuat hujah untuk mengkritik orang lain. Aneh Anda ini. Anda mengkritik kami yang percaya pada karamatul aulia dengan cerita yang lemah. Ya, masih katanya. Kemudian Anda menghujat saya setiap debat dengan Aswaja itu hadis dhaif yang disampaikan. Sekarang Anda cerita dari riwayat yang lemah untuk menghantam Aswaja. Oke. Kemudian untuk karomah, bos. Karomah baik ulama Sunni maupun ulama Wahab semuanya percaya karomah itu ada. Iya, itu khusus diperuntukkan khusus untuk orang-orang yang soleh, yang dekat kepada Allah. Kemudian karomah itu apa? Amrun kholiqun lil ada, kan begitu ya? Iya, perkara yang menyalahi kebiasaan, perkara yang tidak masuk akal. Jadi jangan mengatakan setiap yang tidak masuk akal ini khurafat. Anda harus bisa memilah dan memilih. Kan begitu? Iya, seharusnya. Melihat Nabi secara mimpi. Ini secara mimpi dulu. Anda kan tanya riwayat tadi, ya kan? Ada riwayat satu hadis. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bos ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda, "Man ro'ani fil manam, fasayaroni fil yaqadha." Siapapun yang telah melihatku di dalam mimpi, maka fasayaroni fil yaqadha, maka dia akan melihatku fil yaqadha, di dalam keadaan sadar. Ada berpotensi orang yang pernah melihat Nabi di dalam mimpi, maka berpotensi dia itu bisa melihat Nabi dalam keadaan nyata, dalam keadaan sadar. Tapi secara roh loh ya, secara roh. Begitu, Pak. Anda mau menghilangkan hadis ini? Nggak bisa. Nggak bisa. Kemudian ulama-ulama Wahabi menafsiri, maksudnya akan melihat Nabi di dalam keadaan sadar itu nanti yaumul qiyamah. Ini penafsiran ulama-ulama Wahabi. Tapi dibantah oleh ulama-ulama Aswaja. Jika yang dimaksud dengan sadar ini kelak di akhir kiamat, berarti orang-orang yang nggak pernah mimpi kanjeng Nabi, berarti nggak bisa melihat Nabi dong di hari kiamat. Oh iya. Kan begitu. Soalnya belum mimpi. Nah, makanya fasayaroni di sini bukan kelak di hari kiamat, bukan. Tapi memang jika dia terus bertakwa, terus rindu kepada Nabi, tidak berubah keimanannya, berpotensi dia bisa melihat Nabi fil yaqadha. Tapi ketika setelah mimpi dia sudah berubah, artinya imannya menurun, kecintaannya menurun, ya itu beda lagi, kan begitu ya. Makanya di sini pakai sin, fi'il mudhari'nya pakai sin, fasayaroni. Sini tuh menandakan kemurnian makna istiqbal itu ya. Bahkan Ibnu Taimiyah, kali ini Ibnu Taimiyah loh ya, Ibnu Taimiyah pernah bermimpi Nabi juga. Dikisahkan Ibnu Taimiyah pernah juga bermimpi Rasulullah. Kemudian Ibnu Taimiyah bertanya beberapa hal di dalam mimpi itu. Kan begitu, bos. Sama hal dengan Ustadz Khalid itu juga. Ustadz Khalid bahasa lama pernah juga bermimpi. Kalau Anda tidak percaya, itu hak semua orang untuk tidak mempercayai itu, bos. Hak semua orang, nggak apa-apa.
Cuma jika Anda menuduh halu itu beda lagi. Lah, Kan Anda yang menuduh halu di sini. Ya kan? Gini loh. Syekh Utsman Al-Khamis saja, atau yang paling alim di Saudi sekarang siapa? Syekh Shalih Fauzan. Itu percaya karomah. Bahkan Syekh Utsman Khamis ini juga menukil pendapat Imam Syafi'i. Idza ra'aita ar-rajula yatiru fis sama wa yamshi fil bahr, kan begitu. Oh, iya. Jika kamu melihat seorang laki-laki yang bisa terbang di angkasa atau bisa berjalan di atas laut, di atas lautan, maka diverifikasi dulu. iya. Amaliyahnya bagaimana? Kan begitu, Bos. Iya. Jika amaliyahnya sesuai dengan sunnah, bahwa ya tidak pernah bermaksiat, bukan orang fasik, maka cerita itu bisa dibenarkan, Anda bisa mempercayainya. Tapi jika Anda itu berarti ini memang waliullah, kan begitu. Tapi jika Anda melihat orang sakti seperti itu, kemudian Anda verifikasi ternyata dia banyak bermaksiat, banyak melakukan kemaksiatan atau orang fasik, maka itu waliu syaiton, pastilah, kan begitu, Bos ya. Nah, di sini Anda hanya tinggal memverifikasi sebenarnya sosok guru sekumpul dan Syekh Abdul Qadir. Silahkan baca riwayat-riwayatnya Syekh Abdul Qadir. Jangan dari kami lah. Syekh Abdul Qadir yang dari riwayat Imam Wahabi saja. Kan beliau mazhab Imam Ahmad bin Hambal, ya kan? Cari saja sudah biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani versi Wahabi. Silakan. Apa ada ibadah-ibadah beliau itu yang nyeleneh-nyeleneh? Kan begitu. Jika ada cerita nyeleneh, verifikasi dulu siapa yang cerita, kan begitu, Bos ya. Kemudian guru sekumpul, sampean cek gimana amaliyah guru sekumpul ini, ibadahnya bagaimana, kan gitu, Bos. Sedekahnya bagaimana, kok bisa jutaan orang hadir di acara hallnya. Ini kalau orangnya fasik nggak mungkin sebanyak itu, Bos ya. Kalau orangnya fasik, bermaksiat, suka bermaksiat, nggak mungkin dicintai jutaan orang seperti itu. Bahkan menurut Syekh Ali Jum'ah, mengenai seseorang bisa melihat Nabi secara yaqadha itu banyak gitu loh, dan itu wajar-wajar saja jika memang waliullah. Hadisnya bersumber dari itu, man ro'ani fil manam fasayaroni fil yaqadha. Karena apa? Karena setan tidak mungkin bisa menyerupai Nabi. Dalam hadisnya, dalam kelanjutan hadisnya kan seperti itu. Jadi Anda mau membantah yang mana ini? Tapi kami tidak memaksa Anda untuk percaya loh ya. Tidak. Kami hanya menyampaikan dasar-dasar dalilnya. Oke? Dari situ saja, Bos. Oke, Bos, itu saja, Bos. Mungkin itu saja untuk hari ini sebagai renungan, bahan pikiran kita supaya kita lebih cerdas lagi ya. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.